Islam karena pergeseran waktu, pergeseran budaya, akhirnya geser maning rasulan sunatanku zaman sekian mah beli ngongkon judulnya ngukut bubuan ya iya makanya apa makanya ini gulalan belajar dengan sami umat Islam diwajib aku mengadakan penelitian dan penelusuran ya bengen wong ngaji rewangi ya mupai birar pan mupai birar Islam itu membantu tapi di zaman modern hajatan utang-utangan nah makanya ini kaidah ilmu fikih ki kudu anak maning hukum anyar priwen lamun saja ya priwen hukum utang hajatane oh itu adalah manusia-manusia yang cerdas hukum makanya hati-hati kamu orang-orang sudah memutuskan rokok ya nyanting kenapa yang melanggar ya kenapa sih orang makan perkara sing dihalalaken ning Gusti Allah barang bocah sekian gampang bae rampas yang bendera berarti haram hasil penjualan udut berarti hajar menjadi manusia-manusia yang cerdas maka ketika menyikapi anane rasulan anane melekan anane agama nah kenapa Rasul ngawuhaken ing dalam salah seorang kang bagus berarti wajibane wong tua ngupain anak aran kang bagus rahim lamun malik abdo asmane Gusti Allah disambung karo kalimat ayat ini Abu Bakar diarani Abu Bakar supaya apa supaya diarani makanya wong anaknya pengen jadi wong mulia oh anaknya wadon pengen ayu bagus kuning ya bersih Ahmad Ramadan ya sing lahir bulan Februari diarani Febrianti ya kan dari kelingan bocah kinki lahirnya kemis cokloke yang lahirnya bocah kian oliake duit sugi duit akhirnya utang kesauran KB jebra lahir anaknya lanang nah metuka kaji tapi golongan kaji mansur kenapa lu nggak kaji alamannya digunas biaya dinas ya iyalah untuk kang shooting lu nggak kaji sekarang ini hanya akhirnya ning rawa dalam pindah mempasunggang mekayane ning wilayah ya yang lagi sengsara berarti bakal kaya ora oli beasiswa sampai tekan oh jadi aranane srepeng ya minder tidak wajib wong tua ni anak kelawan aran kang bagus aran kang bisa Allah jadi sing wajib wong tua mong baka sampai titik ya kudu sadar baka anam meronone sedikit memulai minggu maning jarum sate ki ora iya pun majapati seminggu ayo ya beli sebenarnya ada dosa gini aja maning ngomong mungkin ditukari kalau sekolah anak belajar ngaji nih seminggu 5.000 sebulannya kipira 2.000 maka tinggal dina berarti sebulannya pira sabida pira securan gitu waktu maning ngoyo maning cur maning pito nah maksudnya janganlah kenapa ketika kulalan panjenengan sampai bayaran selalu siap mak bayarannya waya anunya tapi begitu nih ngatur daftar SMP pira 2 juta ngayang beli ngaji SMA kin 5 juta nah yang nggak kuat nggak kenapa ada balik rasa nggak desa model madrasah masjid gede madrasah nggak maksudnya anak cucu nggak ada yang agama Islam doa sholat madrasah buat agama orang ya orang memang antar suruh beli titin anak beda lanang gimana sih sing mangkat kita nih repot madrasah sing akhirnya sing rapat madrasah sama golongannya ibu-ibu bari anak gin anak kejengek dan anak pajetakin kirapat kan ojebo anaknya sampian di harapan paman datikin majebo kata mana ki jekang piraan je tak patungane ya pun majebo patu 1 jutaan setuju wong rawat dalem
lolong mak ya Allah tak bocah sepak sejutaan barang beli aku. Ayo ya beli. Ya wis jare set ya wis bu makanya kesampean tak undang kira. Mundun mani. Akhirnya pira? Rata kerutuk rapat kerong cil. Surah selawe 20 15 sampai air lusan nulisi. Iku begitu wayang prak lah kata panen rasi pendurung lunas tuh pokoknya. Nah apa ya ternyata ketika pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala wong tua ora ya ora ya sing penting aja kantong sekolah itu dhuwur ijazah dhuwur nggak akan manfaat. Maksudnya jangan sangkan anak kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Wong tua sama teman-teman ya pola kapan sing awit SD, pragat SD ngali bang SMA, pragat SMA, kuliah, beli duit-duit, atol sawah. Alhamdulillah anaknya lulus dan sarjana. Begitu metu dan sarjana delamat, belum apa-apa jenang kerja maluru kerjanya. Sekian mau wong kerja puji sasama nih wong tua nggak duit. Iya beli sawah jabakaran di tol mah iwan gawa gandengan jaluk apa jaluk kawi iki kan kebian dia narik engko banyak kawinan mananggapi susiar jeti ora iya kok siap tanggapannya sing gede bapak pengantin ini 20 juta tinggi ora wah anak di babar rias di jejer pasar ya walimatul aros pesta pernikahan gede-gedean alhamdulillah. Begitu selesai pernikahan, selesai hajatan pragat walimatul arusye wong tua bayarkin anaknya belatus takama. Alhamdulillah mah kasuwun kita wis dinegarakan pestane rame banget mah ya mungkin mama kita bisa kiki wayai menggawe maning dadikin makula karo istri ke permisi mah arepan pada ngangkat gradap ngangkat anak wis pada ning Jakarta wong tua mendengak benyawang-nyawang tenda kadang kebayar beli. Iya digawa bapak pengantin be semono juta mau bayar susiar jeti ini semono juta ya berasa joliake berasa ke kudu nyau anak mau wis pada mangkat dari wong tuane bedelanga delonga wis bubar kabeh pajangan bubar apa lawas zamane sebulan anake mulai nerima gaji sing pertama sing nampani ki emboke tarabine tutup kena ya sing kaya kenen dia. Napa sih jaka anake ora kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi didik ajari anak untuk gulalan pandangan sami kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Napa? Ini yang akan bermanfaat untuk kehidupan gulalan pandangan sami. Makanya ayat kan pertama kan digunakan dari Allah Subhanahu wa taala dumateng Kanjeng Nabi adalah perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbik. Muhammad belajarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing ngarane belajar bukan Gusti Allah. Dudu belajar ngulati ijazah, dudu belajar ngulati pangkat, dudu belajar ngulati jabatan. Iqra dudu iqra bismi ijazah, dudu iqra bismi pangkat, dudu iqra bismi jabatan. Orang kin ikro ning gulati ijazah, ikro gulati jabatan, ikro bari gaji nanjak. Ya akhirnya sing bener kerja menganggo komputer ngitungnya orang bener-bener duit pikirannya kayak duit pikiranmu semakin habis. Uangnya pinter-pinter tapi arang-arang sing bener komputer. Nggak kenapa? Karena kecenderungan kulalan panjenengan sami menjadi manusia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sami apa yang pertama? Awalul wajibu 'alal insan ma'rifatu ilahi bil istiqamah. Kita tekankan kepada anak-anak kita. Tapi ternyata sing dadi wong tuane ora ya ora bulat-bulat mengrawat dalam gawa cangkingan plastik loro. Sijine isine mujair, sijine plastik pira aja Kang ya pun mbak karo sedulur pati 30.000 nggih. Dari ini sing gede kuwi mah iwake kakak kebuka iwake masih ning laut sampeyan wong rawa dalem ki bayari mujair sing 30. Maksudnya ya Kang ya mau anake kula lan panjenengan sami kataman berarti bocah wis diwuruki durung wis bisa maca Quran durung wis oli ilmu durung
wis ta ibarat iwak mujair 3 kilo. Tapi begitu anaknya kula lan panjenengan sami mancing SMP, daftar SMP diuruki durung. Durung, bisa durung. Nah, bagian kakap gak masih laut. Ternyata dalam kenyataannya kita bayari mujair atau bayari kakap? Kakap. Bayari mujair atau kakap? Kakap je mujair ditinggal bae bakal kata menore yaura. Bayar SMP sing kontan, iya beli. Nanti cekang neng SMP majiana ijazah ketelu. Jelas dia sudah bisa membaca Al-Quran, jelas dia sudah kenal ayat-ayatnya Gusti Allah. Manfaat jelas manfaatnya Pak Bu. Malah ning SMP durung kaluan manfaatnya. Masuk dia terakan bakal wayai awan di alam. Tapi bahkan yang madrasah antel Pak. Ya kan, sampai tekan sendali lang Ustaz diomong ya Allah tadi tak usin papat tuh sendal. Ya tadi je beri menjaga. Nah subhanallah Pak Bu. Tadi kane kula lan panjenengan ke sekolah ning SMP mengkena-kena esuk diaturaken balik dijemput. Wayai pramukaan diaturaken maring balik dijemput. Tentunya anak putu mangkat pada ziarah kubur sing dicangkin Quran da ijazah serep. Quran sing bayar nyicil kaya. Maksudnya jangan sampean wasiat bener emang. Mana ke sekolah mau SMP bulak balik materaken mubaran nok nang bokat sama langkaka sama pengen muru ijazah itu kayak ngapa. Begitu geledak wong tua mati anak putu mangkat ziarah kubur bari nyangking ijazah. Kuli diwaca ning depan kuburan ki sama ijazah diwaca keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia warsi 15 wan lulus ki sama sedang kana. Apa yang akan dibaca ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari mana anak kita mendapatkan itu semuanya? Dari madrasah musola yang ada di sekitar kita, yang hari ini dilupakan oleh kita umat Islam. Sing tuane ya orang bu anak beli mangkat ning tajuk dulu. Baka bengi anak pada dolanan kongkon pada turu ngeli ngapane turu suki kene sekolah lah kasih ngelingaken sembahyang subuh. Ayo masih anak beli, nang pada tuh jadi penting subuh atau penting sekolah? Padahal nalikane anaknya sholat subuh, sekolah telat beli. Tapi bahkan anaknya sing dielingaken sekolah subuh beli. Kenapa semakin hari pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dilupakan oleh kita umat Islam. Si kehidupan zaman beli di plantar pelintir. Kemerdekaan Indonesia dikaji 11 Agustus tahun 1945 di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Umay siapa? Lah kasih gulati. Ya, apa? Pegangsaan Timur nomor 56 ketinggalan apa proklamasi? Ning empere wong. Ning umay wong. Umay siapa? Umay Syekh Farid bin Malta. Dia belajar sejarah bentuk kailoke. Lalu bagaimana anak-anak kita akan cinta dengan keindonesiaannya? Maka ketika belajar Islam salah kaprah maning akhirnya pengen gawe negara Islamnya luar. Kenapa? Kurang apa kita umat Islam yang ada di Indonesia? Kita sudah punya negara yang begitu hebat. Yang memanjakan bulanan panjenengan sampai sebagai umat Islam. Di negara mana kita umat Islam bisa melakukan ibadah kita secara bebas? Dimanapun disediakan tempat ibadah untuk umat Islam. Ayo serap ning negara nanti hanya ada di tanah Indonesia. Pengen sholat ning di serap ning terminal ada beli tempat sholat ya. Anak ning pom bensin, anak ning setiap pojok gang anak tempat sholat. Ayo sok cari di negara mana selain di tanah Indonesia. Lihat dari mana? Sok aja ning kene genai. Kenapa? Karena selama ini kulalan panjenengan seni gagal paham. Maka ketika NU memunculkan Islam Nusantara, bukan berarti Islam anyar. Ini beli cerdas kan nggak sih? Ya, apa maningkin pas Kiai Ma'ruf melu dadi wakil, rame bisa nggak dine? Kiai kalau PDW ini itu ini.
Kalau Anda tidak sependapat dengan para kiai dan ulama, bukan berarti Anda harus kehilangan adab dengan mereka. Ini mesti gawe parah dalam kehidupan. Makanya kula ceplok wae, bahkan duduk tamatan pesantren aja melu kandang hukum Islam, luwet ke nenek. Loh kenapa? Karena tingkat sopan santunnya sudah habis. Siapapun akan dia tabrak. Kebenarannya apa? Kebenaran, padahal kebenaran bukan miliknya. Maka Kiai Ma'ruf Amin butuh wong sembarangan, wak pinter, cerdas bab agamane, keilmuannya jelas, santrine birang-birang, turunannya jelas. Napa? Turunannya Syekh Nawawi Banten, sira kader guru turunan Kasiman di belakang. Ya kan, makanya apa? Hati-hati di dalam berpikir. Umat Islam harus menjadi, kamu tidak sependapat bukan berarti kamu harus mencaci maki kepada orang lain. Ya, jadi jalan panjenengan sami, maka ajarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala terhadap anak lan panjenengan sami, kongkon kenal, kongkon ngerti. Dari mana kula lan panjenengan sami belajar? Sekitar kita, karena Allah ngomong itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Dari mana kita pelajari? Dari alam ciptaan kehidupan, gedang cermin sampai tekan gedang lubuk kuduan. Ya, iya. Terus iwake jin setan berkayang, tuh. Itulah kehebatan para wali. Kang apa aja kang subuhane untuk melihat sekitar kita. Kalau itu masih utuh, berarti desanya kita masih subur. Tapi bakas sing ana ning subuhan di mulai gedang gluduk masih ana aja kan, gedang raja masih ana, gedang anak kabeh. Berarti sepat anak, betik anak, kocolan anak. Laut masih sapirang, tapi begitu wayang ulati subuhan sing arane iwak sili masih belum. Kurang di desanya kita. Maksudnya kan ada makhluk yang tidak bisa hidup di desa kita. Kenapa? Berarti desa kita mengandung racun sehingga ada hewan yang tidak bisa tumbuh dan hidup di dalam desa kita. Selidiki bagaimana cara mengatasinya itu. Jadi anane subuhan nggak tahu apa untuk menjadikan ekosistem. Maka ketika manusia-manusia itu cerdas, sing arane subuhan butuh ngundang izin setan berkayangan. Butuh ngundang siapa-siapa. Atau juga kadang-kadang kang arane subuhan itu filosofi. Ya kan, ketika wong lagi mangkat haji, tekan haji di sana tidak boleh lopas, tidak boleh busuk, tidak boleh jidal. Wong tua gawe tatanan, gawe cara supaya sira aja tukar, aja geger, aja ribut tinggana, sira kudu keningan kalau barang kang telu apa upat lebat tangtang angin. Makanya wong lebak haji pengen dikalungi, bari apa? Nasihat. Bakal sira pengen beli ropas, beli busuk, beli jidal, beli tukaran bayi nikana. Si J, sira kudu ngaku kupa, apa ngaku lepat, ngaku ini kesalahan, aja ngerasa bener dewek. Baik, dan ningkanane ku kumpul karo wong saalam dunya, beli ningkana bae termasuk ning alam kene. Bakal pengen beli geger, beli ribut, beli tikuaran, apa carane? Kupat, ngaku lepat, aja ngaku bener, ngaku ini kesalahan. Mangsa geger asal. Jadi ini pada geger, pada ribut, pada tukaran, kenapa? Karena ngerasanya bener baik. Maka uang sing harapan dari uang bener adalah manusia yang mengakui kesalahannya. Ini orang yang akan menjadi benar. Tapi bahkan uang ngakuni bener baik, berarti kian bibitane uang orang bener. Jelas durung? Jelas durung? Bahkan uang ngakuni bener baik, berarti bibitane. Bahkan wong ngakune salah berarti kian wong sing arepan bener. Dan itu dilakukan oleh para nabi. Seluruh nabi nggak ada yang ngaku bener. So di dalam Al-Quran para nabi khairukum, oh saya yang paling hebat, saya kamu orang. Setiap nabi selalu mengucap minal khair. Kita ki wong dolim, kita ki wong rugi, kita ki wong beli bener. Nabi ngakune beli bener. Apa tutung aku lalan panjenengan saya mengingatkan bakal sira beli pengen digeger, beli pengen ribut, beli pengen aku pak kita salah jaluk tanah tutung udah beli sewot, tutung udah beli apa karena wat kenapa karena wis ngaku ini kesalahannya tukar beli
kesalahan emang sangat geger bang karena Kanjeng Nabi turun buat teki gelas Siti Aisyah nguculakan gelas kurang pra kenapa karena loro-loroane ngaku salah lah ora terus dikongkon-kongkon semono pae gelas dipalangaken loro-loroane ngakune bener tapi nalikane wis mulai saya Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, Allah akan mengangkat derajatnya manusia yang berilmu. Begitu apa derajatnya? Maksudnya jangan wis ngitung derajat aja angel-angel sing pekolian soal karo kampung dia masih sudah uwen sambele tamatan SD beli tutup sebagai suki. Kenapa? Karena nyambel dinakin suki kimben kena dipangan beli kena dipangan sarjana bisa gaya suki jelas sedek ora pati sedek coel karo jering semprang coel karo saos ya coel karo pete ya blena coel karo kangkung ya makanan ikan sambal apa aja kang saos iya bakal saos apa sih nyambel sarjana suki dia jelas kuasai enggak warung enggak toko dagang beli saos derajatnya nanjak bisa bener nanjak bisa gawe hebat bisa gawe suki napa sambelnya sarjana iya jelas beli jadi manusia bakal dua ilmu subhanallah yang dibenci manusia tapi ketika dilakukan dengan ilmu bisa menghasilkan sampai yang dua tangan kita dua tangan dua ilmu senajan jeri-jeri 5 pegaweane munyer-munyer pentil dibayar dibayar kuning-kuning apa maksudnya kita tukang son pentil mixer lah dibayar malah bisa bon bisa ya nah iya kenapa cili-cili kenapa ilmu kita dua mata sampai dua mata kin bisa ndeleng kun abang kun putih kun hijau bisa ndeleng segala tapi bakal mata kin doyanane ngintip serawati uang Napa ngintip beli kalau ilmu, tapi bahkan ngintip menggunakan ilmu aja baru diserawati dibayar. Kamera maning dia silawit sore antap pintikan. Kenapa? Dia punya ilmu, mampu mengambil dan memposisikan gambar itu harusnya seperti apa dengan jarak sekian meter berarti itu tingkatnya berapa untuk mencapai titik fokus itu harus diputar menjadi berapa mengambil digelang singkana enak itu kelebihan orang-orang tukang kamera. Makanya uang kamera selalu memilih gambar kang bening begitu sing disoting wong tua payah ya kan kurang bening wong tua nggak bisa begitu sing kesoting bocah watun ya begitu nanti dibeli di zona malah diunggir zoom sampai kadang ya ada apa itu ilmu. Nah makanya apa maka ketika itu punya ilmu, punya iman, Allah akan angkat derajatnya, kehidupannya santai. Ya berilmu yang gelang mangan ya lagu dem. Tapi ilmu uang kenapa tidak terangkat derajatnya? Kenapa tidak terangkat? Dia tidak aneh bakal wong beriman, wong berilmu, katone ndekem tapi masih bisa gayeng. Ada kayak pembujurnya apa ya termasuk sing dodong kene ki macul beli ojek beli iya maksudnya aja kan bakal ada wong upai beli lok susuk ayo lok wis laka wa susuk jadi siapa pikiran ira pun maksudnya aja kan saya punya bukti aduk bongkel ning bonggele kelapa ya ada pegawaian ayo sok menggawe apa gendor melayu beli macul beli gawe pabrik roti anak beli semut pikiran gawe pabrik roti
tapi ternyata matalah. Makanya kadang-kadang manusia dipai segala-gala masih geger laka pangan di temangan buat pengelang yang bani anak 10 rangga pisan ya ayam ora dewetan anak 10 kempanan beli kempanan. Loh kenapa? Karena ayam mempunyai konsekuensi dalam kehidupan. Apa aja kan hebatnya ayam? Siji, ayam tangine beli lo kawanan. Padahal sing ngaran ayam ori lo mintaken. Bak esuk-esuk enam nok pada tangi, kok rezekine. Loh kenapa? Konsekuensi ayam di dalam kehidupan tangi beli lo kawanan. Padahal beli nganggo jam. Ori kita jam ning ape, jam ning tangan, jam ning meja, jam ning ampin, jam ning tembok. Jam beker di setel kafe, beker meja muni, beker amben muni, HP ne ya ana alarme, ning tembok ya muni klanong ya. Iki subuh kawanan baik. Tapi ayam itu salah satu ilmu dari ayam. Terus apa maning jakang hebatnya ayam? Ayam ngalap cukup barokah Gusti Allah. Beli tomak, beli serakah. Maksudnya begitu ayam ketemu kalau panganan, anak putune dibuluki kur kabeh mangan tol warak wis balik blilok dibunteli ayam. Ayam gini Pak, kandayam kita di kandayam gini. Mana sing tersinggung itu kata daun buntel baju mes. Ora kita lagi kandayam. Hebatnya ayam ngalap cukup barokah Gusti Allah. Begitu warak sepanak putu wis balik lilok beberapa nangka ayam kok enak lebak ini buntel lah sedikit beli. Nah apa itulah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu juga pelajaran, jelas pelajaran. Nah makanya apa? Nah maka ketika kulalan Panjenengan sami dibandingkan dalam kehidupan mahal. Kalau kamu tidak beriman, ayam lebih mahal daripada manusia. Bahkan manusianya beli beriman. Maksudnya aja sok dari ayam semuanya laku dijual. Wulune ayam di kilo berapa sekarang? 20.000 per kilo. Wulune ayam, wulune manusia. Ana sing wani. Laka. Begitu ayam disembelih, dagingnya ayam berapa? 50.000 1 kilo. Dagingnya manusia. Beli payu mahal. Ayam dijadikan diternak, petelur, endog ayam, pira. Endog wong. Dan berarti manusia akan menjadi rendah daripada hewan. Ketika manusia itu tidak beriman, ketika manusia itu tidak berilmu. Makanya apa? Makanya didik anak putu kula lan Panjenengan sami supaya menjadi manusia yang beriman, manusia yang berilmu. Supaya apa? Terangkat harkat derajat sampai akhirat. Makanya Rasul mubai beru man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirmi. Wong bakal pengen menguasai dunia kudu duwe ilmu. Wong bakal pengen selamat di akhirat kudu belajar. Ya masya Allah. Maca Quran beli, maca kitab beli, delangap delongop sadina dina sawengi. Quran diwaca kadang-kadang diwaca maknanane ya empu. Dau bisa waca Quran karo terjemahan depak dirka. Subhanallah. Padahal bakal dipelajari di ayat bisa ke Quran di Quran Indonesia. Lu masih ada aja Kang? Masih ada 20 maning. 20. Al-Quran yang mutawatir kuselikuran lah mulai salah. Kang Rohim kesing rumah kira atus sab'ah. Masing-masing imam yang sab'ah itu punya murid telu. Dulu model Quran kita nembe urus siji. Makanya begitu ana Muammar waca wadduhe geger yang waca Quran engene ana wong sing waca Quran kana akhirnya tukar aja tukaran. Dok kenapa? Nah, jadinya ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arju lakum. Maksudnya ya kan, ya dalam wae umume wong Indonesia
bakal banyu wudu sikile diusap dan dibasuh. Diusap dan dibasuh. Dibasuh, bakal dibasuh berarti wa arjulakum. Loh kenapa? Karena dadi maf'ul. Maf'ul sindi sing waksilu. Oh. Dengar apa kau selepakin? Orang pun tahu terjemahan depak wis pedok-dok berdik-dik aja wong iya. Ya kan akhirnya ayat yang begitu jelas berbicara tentang nikmat telaga Kausar diterjemahkannya di paduan baik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina orang yang ada di sekitarmu. Konon terjemahkan. Umma inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepadamu nikmat telaga Kausar. Fasholli maka sembahyang. Wanhar korbana. Masa bayar nikmat telaga Kausar kalau sembahyang kalau cempe siji. Cempe ya bakal korban kan cempe siji. Wanhar itu berkorban dengan harta, dengan raga, dengan jiwa. Untuk apa? Untuk makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Fasholli, dekatkan dirimu secara terus menerus, kontinuitas, bukan hanya 5 kali. Tapi disambung dengan zikirnya, dengan puasanya, dengan tahajudnya, dengan sholatul lailnya. Kemudian wanhar, korbankan hartamu, bendamu, jiwamu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan sampai fakir miskin tidak bisa makan, jangan sampai yatim piatu pada terlantar. Kalau perilakumu seperti itu, inna syani'aka huwal abtar, orang kan musuhi sila bakal prakal kabeh. Oh, bakal perilakunya kita nih para karbus di Allah, anda tanggap limangannya, anda tanggap kuatnya, anda yatim piatu pengen sekolahnya, serap siapa sih ngarepan nyerang sirah, durung tekan sirah, wis prakal dikit ukurannya. Itu betapa hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya cuman keterjemahannya keuliah singkat. Apa salah aja kan bakal terjemahan depan? Orang-orang salah orang. Kadang-kadang watak irane sing bener. Jadi belajar Al-Quran, belajar hadis. Untuk apa? Untuk meluruskan hati dan diri kita ini. Pun mau belajar Quran, belajar hadis, nggak pilih wong. Menurut ayat ini, sesat sirah. Neraka. Tertinggal uang, kau neraka kabeh sirah, macam suara gede kan doyong nah. Beli tekan suara gede kan jengak, jenguk perang sana enak perang sana. Ya, dan diberikan jangan seenak hatimu sendiri. Al-Quran nggak mungkin salah, tapi cara menerjemahkan bisa jadi salah. Makanya perlu ilmu. Ayat yang sama terjemahannya bisa berbeda kok. Ya kan, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaqum wis nglaleraken ning sira kabeh at-takasur apa ngake-ake perkara dunia hatta zurtumul maqabir, sira bisa eling bakal lagi ziarah kubur jelamut. Ya Allah, iya kita numpuk-numpuk harta kader kita digadane bener sih. Jadi sing bisa ngelingaken ziarah kubur. Ana maning sinafsiraken alhaqum takasur hatta zurtumul maqabir. Zurtumul maqabir wis nglalenaken ning sira kabeh apa numpuk-numpuk harta benda hatta zurtumul maqabir, sampai tekan kuburan ya dadi kadiran. Laman kuburane bapane kita mau di gerobongi ana obune kembange mambune wangi, kuburane bapane ika diuyuk kiri. Wah. Hatta zurtumul maqabir, sampai tekan kuburan menjadi sebuah kebanggaan. Itu sah-sah saja orang menafsirkan seperti itu. Makanya hati-hati. Tuh bisa terjemahan depan belakang itu. Itu sesat, itu haram, tahlilan itu bid'ah, marhaban itu bid'ah. Bid'ah beli-beli hak yang pengen tahlil. Neraka, sila melu ayo. Saya putak-putak jawaban. Oh, tahlil bid'ah sila nih wong rawa dalam. Maksudnya, ning rawa dalam masih ada wong tahlilan. Terincangnya darah sila gede semono kutungnya negatif balik berkat tahlil. Wah, yang gede ngarang-ngarang makan tahlil sih udah belajar. Itu cara orang tua kulalan panjenengan sami nyebaraken ajaran agama Islam dengan apa? Dengan tahlil. Buktine masyarakat bisa kenal kalau Al-Qur'an sing tahlil. Rabung tua-tua, nang sabruwa surat Al-Ikhlas.
urwe kulhu palak binasrab gelengan iya beli si jemaning apa peteka rada bisa ilok nah makanya apa maka belajar ya, terus ketika kita sudah bisa bukan berarti kita harus menyalahkan orang lain. Bimbing orang lain itu supaya kenal dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wong wadon-wadon digumpulakan jamiah. Alhamdulillah Pak. Indramayu penuh dengan jamiah wadon Selasakan Rebuan ana sing Jumapan. Waya Selasa ber seragame kieu, waya Rebo ber seragame kieu. Jamiah pitu ki seragame ya anak. Itu siapa tahu durung ana sing lunas. Alhamdulillah. Loh kenapa? Ya memang wajib ya kula lan panjenengan sami kompon pada belajar. Maka walimatul rasul adalah sebuah perintah. Bukan hanya anak putu kula lan panjenengan sami, termasuk kula lan panjenengan sami juga harus terus belajar. Makanya apa? Maka sawise kupat terus lepat karena kesibukan kita dalam belajar, makanya kita bisa lepat apa? Dilep sing rapat. Untuk pesennya wong tua, maksud dilep sing rapat ya Kang. Blesake wong aja ilok di kanda-kanda katen, blesake sedulur aja ilok di wer-wer, dilep sing rapat. Jagat dadine geger, dadine ribut, dadine pada tukaran. Kenang apa? Karena sering ngandakaken wong, terutama sing kudungan. Ngono di sisi kudungan hari wong lanang wis buru dewek wae watek ya. Kalau wong lanang mau ditakoni siji ya jawab siji. Sing endi pengajian. Ya, iya ketemu karo sapa karo Kang Ustaz. Takon siji jawab siji, tapi bakal wong wadon. Takonane siji jawabane ngamprak. Itu. Duit ka masih apa? Bocah sekolah mesukku, tuku beras, bayar listrik, setor beli takon. Takonnya duit masih tak nanti takon isi juga aduh jawab bakal wong lanang sing ngendi miliki sawah kan banyune teka kudunya dok ya takon siji jawab Cerang takon wong wadon papakan dewek sing pasar sing ndi sing pasar nanti kabeh sira ceplik laham bawang larang besok ku jare korete wae orang cekak anak aku kita ketemu orang Ustaz isin kita orang kudungan kita beli takon terus kan menjadi tenan deh modal ya kita mau biasa jamiahan karo wong wadon ya no aja mani ning kehidupan biasa gantinan ning omah ning jamiahan ngerasani wong ya hati dia jamiahan maka jamiahan ning masjid kan Ustaz menerangkan gini bab sholat mungkin bocok yang kongko jawal apa sih jawil ikut jedeleng bola ikut bimong ini jinnya kurung baru cukup itu apa sih kredit juga lah gak usah kalau pindo kalau kita jadi jokot itu mah di kredit dokokan iyo berarti itu mas toto jepunku bagian gede gak kelabang nyamber jepunku apa aja kelabang nyamberku ya barangnya abang digolek eder yakin ngaji yang kongko ya kanda ya jadi memang bakalan jadi kejadian nih nah, mana tapi salah aja kan ya alhamdulillah masih gelem jamiahan alhamdulillah udah mau semangat ibadah yang ternyata wong wadon sing lanang malah lelet di blok gak bakal wong wadon begitu maghrib sampai tangan bisa beli balik wong lanang membuat apa kan yang umay iya bahkan terus maghrib berangkat apa beli balik kok bakal ada isya pujian dia sing takaya sing beli ya beli tapi bakal wong wadon subhanallah wong tua kepada wiridan pada dikiran siapa tahu pegel dodoke baring lele iya ini di jamaah kurang kan sing dodok mau la ilaha illallah mungkin sing pegel cetam ya kita mau baring pedang jauh subhanallah iya siapa tahu wiridan jalan kandani ya masih jalan tuh iya sing waca subhanallah baring lelengan wan sidang pasar aja sirang masuk subhanallah sing dodoknya kebele jasirane jakitan tok je duit ya la ilaha illallah jadi siapa aja sini pasar subhanallah kok dari sini jasirang pasar subhanallah pojoknya sing Allah akbar iya jasita sirang mau beli wara-wara jadi kita pasar ya wiridan jalan ya kanda ya
Alhamdulillah. Ya ada memang bakal ngurusi wong doang kudu tetep hati gitu. Usus kudu disambung malah. Wong ngaji bakal beli kandang kaya ngantuk. Lah wong tua-tua kan jamian ngantuk ulang kuat, lembut bakal dilewa. Apa yang ngantuk? Semono ngantuknya kan ditakoni ngantuk sumpah beli. Ya kun matane merem-merem masih beli ngantuk. Silo aja kang deleng. Karane wong tua kok. Wong bareng bakal ngaji bareng ngantuk subhanallah, Pak. Salah kaprah. Makanya wong tua pengen sering ngomong akan ngaji ngantuk. Ora hasil maring ilmu ngaji ngantuk. Ora hasil maring ilmu iman temen doa andon turu iman temen doa andon. Maka ngaji wis mulai ngantuk wis namprak kok. Dijelasaken bener bab hadas wong arep nglakoni salat iku kudu suci saking hadas, baik iku hadas gede atau hadas cilik. Dadi bakal wong arepan salat kudu nyoceni hadas cilik lan hadas gede. Ngajine ki nyoceni hadas cilik hadas gede. Nung karena ngajine ngantuk. Balik ditakoni pragat yang ngajine pragat ya Kang. Ngaji apa sih mau yang bu ya Kang? Ya Ustadku bang arep sembayang kudu mbah sundas gede karo mbah sundas cilik. Ngajine nyoceni hadas gede hadas cilik karena nih hasilnya ngantuk. Begitu ditakoni laki nih ngaji apa nyoceni endas gede endas. Ya laki nih keder seumur umur yang ngaji. Nembe anak bab nyoceni endas gede endas cilik. Nah, makanya apa? Makanya ini kulalan bantuan ngajami. Alhamdulillah dengan keislaman kang ana ning Indonesia subhanallah wis adem, wis ayem, wis tentrem. Tinggal kita mengikuti arus kehidupan bangsa Indonesia. Iya, ingin calon presiden ana loro wis aja geger arep milih siapa arepan milih siapa. Tapi ribut karo PDW kan. Nang Jakarta sing pemilihan presiden sing tukaran ning Rawataya. Iya beli loh kita Facebook nendangin subhanallah. Kita dicibringin, isiran harus milih siapa masa ada pilihan kayak kan kudu tukaran. Oh apa masih banyak yang harus kita pikirkan dalam kehidupan. Bagaimana anak-anak kita bisa kenal dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mensukseskan pendidikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang wae mikir mana-mana ya aja takonin uang, tahajud, istikharah, Gusti yang milih presiden di sini ngendi? Takonin Gusti Allah. Loh kenapa? Ini ajak bangsa dan negara Indonesia. Jangan main-main. Ya kadang-kadang iya maka sing wis dipae duit ngotok kutukin sira wis melek duit. Ya, makanya kita mau ngomong wanian orang melek duitnya siapa-siapa. Ya kenapa? Karena bakal uang wis legi nyengkal wah. Bukan asalkan digeret menem mom. Loh kenapa? Masih enakan dari uang bebasan. Ngomong ya wani, kalau siapa bewani. Ngadep korok selamat kuwu beli wani ngomong, ya kita mau wani. Loh kenapa? Mereka mempertaruhkan jabatan, tapi begitu kita ngomong, serang pecatin kita. Memang kita jadi apa? Dipecat orang jadi apa-apa. Makanya orang yang tidak punya jabatan hidupnya bebas. Makanya alhamdulillah kulalan panjenengan sami durung pati ake jabatane sampeyan durung pati repot ake akan ibadah, ake akan barokah karo Gusti Allah. Allah akan angkat derajatmu dalam kehidupan. Jelas janjine Allah Subhanahu wa taala diangkat derajate wong kanan deling Gusti Allah, diangkat derajate wong duwe ilmu. Coba kalau ilmu harus siapa sing bayar wah. Bal-balan, beladak libing, dalam sore, kecetit deh. Cukup beras kencur. Kenapa? Bal-balan, dia laka ilmu nih. Serok sih di ilmu nih sing bagus sikile, melayunya santro, tendangannya akurat, dribblingnya bagus. Kayak The Seven, Cristiano Ronaldo kan pindah sing Real Madrid dibayari Juventus 1,9 triliun.
1,9 triliun. Semendi jakang duit ajak ada duit. Pokoknya 1,9 triliun tokong ngacuin rawat dalam banjir. Panda duit maka kayak itu Cristiano Ronaldo dibayar 1,9. Iya kan? Sekarang Indonesia berhasil memenangkan kejuaraan U16. Karo Malaysia yang menangnya adu penalti. Oh karo Thailand ngetes mah gitu. Oh berarti tukang bola juga. Nah, kalau kesampaian aja apa lagi mulai itu jelas. Loh, kenapa? Itu juga ilmu. Loh kenapa? Karena dalam dunia persepak bolaan nggak ada yang hebat. Di sini yang diperlukan adalah kesatuan dan persatuan. Bersatu antara back, penjaga gawang, playmaker, sayap, sampai dengan striker. Ketika mereka bersatu, tim yang tidak diunggulkan bisa masuk dalam sebuah final. Contoh Kroasia, lakas yang terkenal. Kenapa? Karena mereka bermain secara tim utuh. Sekalipun dia punya pemain hebat, hanya mengandalkan satu orang, balik Portugal, Argentina, gulung. Nama besar tidak menjanjikan. Contoh Brazil dihajar habis. Loh, kita Islam di Indonesia dengan nama besar, dengan kekuatan hebat, tapi ketika umatnya tidak bisa bersatu, penjaga gawang tidak konsekuen dengan gawangnya. Wis dadi tukang nguruki bocah, wis menang ning tajuk, wis menang ning masjid, wis nguruk anak bocah sing bener, beli gelem melu nyalon dewa. Ya ruwet sih. Loh, kenapa? Penjaga gawang pengen jadi striker. Nah akhirnya penjaga gawangnya maju, gawang bobol. Bukti nih, mulai tercium teroris muncul di tanah Indramayu. Bukan kita meninggalkan anak baik. Bis pekangket nih. Berarti gawang kita bobol. Kenapa mereka bisa mampu masuk dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena penjaga gawangnya orang diurusi. Lah kasih ngurusi. Memang tidak terkenal. Sehebat apapun penjaga gawang, jarang sih terkenal. Kecuali seorang Gianluca Pagliuca. Ya iya, kalau menjaga gawang lakas internal. Uruwe striker kakek, Messi, Cristiano Ronaldo. Penjaga gawang kayak siapa? Empu. Bahkan ada yang lebih hebat daripada itu. Siapa? Pelatih yang melatih sebuah tim kesebelasan. Siapa itu? Itulah kiai-kiai sepuh yang tidak pernah disebut dalam sebuah kehidupan permukaan. Makanya apa? Maka bersyukurlah dengan kesatuan dan persatuan. Bukan berarti kita harus sama, tidak bisa. Posisinya sih nanti. Bahkan dari penjaga gawang, wis dari penjaga gawang sing bener. Dari back, dari back sing bener. Enggak kita sing dari pemain sayap serantal suntul. Ya kan nanti ada strikernya yang memasukkan kerangka-kerangka yang kita bikin, kita masukkan lagi, kita usulkan lagi. Kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena sehebat apapun hukum Islam, ketika kita tidak mempunyai sebuah kekuasaan, maka hukum itu hanya sebagai sebuah himbauan. Masa sebuah himbauan? Ya. Nah, contoh minuman keras. Ketika belum ada undang-undang yang bisa melarangnya, maka larangan minuman keras hanya sekedar himbauan. Loh, kenapa? Karena aparatur pemerintah tidak bisa menindak itu tanpa payung hukum undang-undang. Makanya apa? Maka pilihlah pemimpin yang nanti akan ada keberpihakan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pemimpin desa, termasuk pemimpin kabupaten, termasuk pimpinan provinsi, termasuk pimpinan negara Indonesia. Nah, siapa sekarang? Mangga itu pilihanku. Aja takon ning kita. Karena ini bakal kita ngomong si A, si B, kalau ini darahnya kampanye. Ya, makanya misalnya kayak kita mau katakan mus pujareng kono, mau milih siapa pujareng kono. Setia. Jadi Kalimatul Rasul itu adalah sebuah titik untuk memang ada. Itu memang budaya dan budaya itu sangat bagus sekali. Dan inilah salah satu kehebatan umat Islam tanganan di Indonesia. Mampu menciptakan budaya baru yang akan mendobrak dan akan mengangkat keagamaan Islam itu sendiri. Makanya apa? Maka budaya-budaya yang ada di Indonesia yang pada awalnya mengangkat kehidupan Islam sekarang dihancurkan, dikafir-kafirkan dengan anak putunya kita dewa. Nah, sehingga apa? Sehingga
Pelajaran agama Allah Subhanahu wa taala itu hanya berkutat kepada sebuah titik, apa? Hukum Islam. Maka ketika yang dibicarakan itu hanya berputar kepada tatanan hukum Islam, apa yang terjadi? Islam kita semakin hari semakin sempit, Islam kita semakin hari semakin redup. Maka jembarkan kembali keislaman kula lan panjenengan sami. Kelawan apa? Kelawan syiar kula lan panjenengan sami. Didik anak putu kenal ajarane agama Allah Subhanahu wa taala. Nalikane kula lan panjenengan sami mampu menciptakan generasi-generasi yang mampu mengangkat kembali nama Islam, maka Islam kembali akan tersebar ke seluruh Indonesia. 90% akan menjadi Islam kembali. Dan sekarang ya, sekarang 80 lebih saja. Kula lagi SD sekolah, berapa umat Islam di Indonesia? 90 sekian persen penduduk Indonesia itu Islam. Sekarang 80 sekian persen. Berapa persen kita hidup? Loh, kenapa kita hilang? Karena seringkali kita orang Islam tidak pernah menampakkan keislaman di dalam kehidupan. Kita bangga dengan keislaman kita hanya dari sebuah penampilan, tapi perilaku kita tidak pernah menjadi perilaku yang Islam. Saling hujat, saling benci, saling keret, saling geger satu sama yang lainnya. Maka ketika anak cucu kula lan panjenengan sami dididik kenal ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sejak dari dini dengan kesantunan budayanya, dengan kearifan lokalnya, maka niscaya Islam kula lan panjenengan sami kembali berjaya di tanah Indonesia, bahkan bisa menguasai seluruh dunia. Kita adalah putra-putra Garuda. Putra Garuda itu ada tercatat, ada dalam apa kan? Dalam kitab Mantikut Thoir. Dekati kitab Mantikut Thoir. Mantikut Thoir itu cerita para burung. Jadi seluruh burung di dunia itu mempunyai raja namanya burung Simuh. Simuh itu ternyata makhluk Garuda. Di mana Garuda itu berada? Indonesia. Bukan kita Garudanya ke Amerika, ternyata Amerika ku cici, Bang. Iya, Cina itu hanya sekedar burung merak. Garudanya mana? Kita bangsa Indonesia. Iya. Sebab Garudanya itu tidak pernah merasa dirinya sebagai Garuda. Akhirnya nyepas. Iya kan? Makanya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Garudanya gagah Pak. Pitulas sayapnya 17. Ya, sayap itu lambang tanggalnya. Buntutnya 10, lambang apa? Bulan Agustus. Itu juga sebuah nikmat dari Allah. Dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Wayanglah memerdekakan tanggal 1 Januari. Kayak ngapa Garudanya? Ya iya, kita menjadi putra-putra Garuda yang bangga dong ketika merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu bertepatan dengan bulan Ramadan tanggal 17 hari Jumat. Ya, siapa yang memprakarsai itu adalah mayoritas umat Islam. Indonesia bisa merdeka dengan satu petikan. Apa? Allahu Akbar, merdeka. Orang sekian Allahu Akbar betulan. Perang antar desa Allahu Akbar. Iya, perangan antar desa singkulun, Allahu Akbar, ini Allahu Akbar. Abri polisi di tengah ya wis keter. Sungkana Allahu Akbar, endi musuh endi lawan, mana lawan mana kawan. Do singkana Allahu Akbar, sing kene Allahu Akbar. Polisi abri di tengah ya bener kali sami Allahu liman kami kita lupa. Iya, dari pekikan Allahu Akbar adalah pekikan yang membangkitkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenalkan anak cucu kita dengan pekikan Allahu Akbar yang betul-betul menggerakkan semangat untuk membangun kembali kebangsaan Indonesia kula lan panjenengan sami, membangkitkan kembali keislaman kula lan panjenengan sami kang ana ning Indonesia. Muga-muga kelawan ketemuan kula lan panjenengan sami ama apa pemikiran kula lan panjenengan sami bisa kebuka untuk menjadi lebih cemerlang lagi untuk menata kehidupan Islam kula lan panjenengan sami menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkungnya semanten maun saking kula nyuwun agung ini pun pangapunten pilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awit awal sampai tekan akhir. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.